Guys, please banget, corona di Jakarta udah lebih dari 3.000 kasus. Sampai rumah sakit pada penuh dan banyak banget orang yang meninggal. Dan juga yang sampai kehilangan temannya, keluarganya, dan semua rekan-rekan dekatnya. Please banget, kalian kalau keluar-keluar hanya kalau penting-penting aja. Dan juga selalu pakai masker, jaga kebersihan, dan juga selalu bawa hand sanitizer. Dan selesai itu langsung cuci tangan. Karena lihat ini beberapa klip-klip dari Mata Najwa. Iya, nanti ada tindakan. Jadi bisa memberikan jawaban. Ya, berarti ditunggu nggak, Mbak? Ya, kalau bisa sih sama cari di rumah sakit yang lain. Udah cari, Mbak, ini sampai dari jam 3 tadi pakai APD saya ini. Oh, iya, Pak. Udah terlanjur. Dapat jawaban ya, Pak. Mohon Iya. maaf. Ya. Sebetulnya ini dilakukan agar kebijakan terkait lockdown ini kan tidak diambil oleh pemerintah, ya. Jadi bagaimana kemudian mengusahakan ya kapasitas dari fasilitas kesehatan, kemudian juga tempat-tempat isolasi sehingga masih bisa ya digunakan untuk menampung kemungkinan pasien yang akan muncul kan seperti itu ya. Tapi sampai seberapa banyak kan gitu yang harus diupayakan oleh pemerintah kan? Ya kita juga harus melihat apakah ketika ditambahkan ya misalkan rumah sakit yang tadinya tidak difungsikan sebagai penanganan COVID kemudian dialihfungsikan ya untuk menangani COVID. Oke, kira-kira nakes yang nantinya akan ditempatkan ya di tempat-tempat seperti itu apakah cukup gitu? Apakah memadai? Ya, ini yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri sebetulnya puncak yang pertama itu masih belum diperoleh gitu kan. Artinya ya angka 5.000 itu kan bukan angka yang kecil ya. Jadi dikatakan puncak itu kalau dia sudah mendekati 0 ya atau mungkin di bawahnya 1.000 lah paling tidak seperti itu. Tapi nyatanya kan Indonesia belum bisa mencapai itu. Nah, ketika positivity rate-nya itu misalkan ya lebih dari 5% atau bahkan sekarang sekitar 20% gitu ya, itu menandakan bahwa memang penyebaran di komunitas itu cukup tinggi. Apalagi kita melihat di Indonesia sendiri ini kan masih mengalami keterbatasan pemeriksaan ya. Belum pernah menembus ada orang yang diperiksa dalam satu hari itu lebih dari 100.000. Jadi saya rasa masyarakat itu sebetulnya harus melek ya terhadap situasi yang sedang dialami saat ini. Ya, artinya tidak lagi kemudian menganggap bahwa COVID itu adalah sebuah teori konspirasi, ya, karena kasusnya ini sudah cukup banyak yang ada di Indonesia ya, bahkan ya 2 juta ya. Nah, ini sudah bisa menjadi peringatan sebetulnya untuk masyarakat kita ya bagaimana situasi pandemi ini sedang berlangsung ya di tengah-tengah kita. Ya.